Tahukah kamu apa itu HAM? HAM adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang sering kita dengar sebagai HAM sebenarnya sesederhana ini. Setiap orang berhak hidup dengan layak, didengar suaranya, punya keyakinan, dan diperlakukan secara adil. Tapi sayangnya, negara kita belum sepenuhnya menepati janji itu. Masih kita ingat atau mungkin justru banyak yang memilih untuk lupa. Tragedi 1965, adanya penembakan misterius, kerusuhan Mei 1998, sampai hilangnya para aktivis yang tak pernah kembali. Semua itu bukan sekedar peristiwa yang sudah lewat, tapi jejak penderitaan yang belum benar-benar diusut dengan selesai. Dan parahnya, banyak dari kasus itu berhenti di tengah jalan. Para pelaku dibiarkan bebas, sementara korban dan keluarganya menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Inilah yang disebut dengan impunitas, ketika negara gagal atau enggan menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan kadang justru membiarkannya dengan diam, pura-pura lupa, atau menutupi kebenaran. Itu bukan sekedar catatan di buku sejarah, tapi luka yang belum benar-benar sembuh, atau luka yang masih membekas di ingatan bangsa, atau mungkin luka yang belum benar-benar selesai. Dan yang lebih menyakitkan, pelanggaran HAM tidak berhenti di masa lalu. Sekarang pun kita masih melihatnya dalam bentuk lain. Orang diskriminasi karena bicara jujur, kebebasan berekspresi ditekan, intoleransi tumbuh subur, dan ketimpangan sosial yang dibiarkan begitu saja. Mengingat hal ini bukan berarti kita membuka luka lama, tapi supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Karena kalau kita diam, keadilan akan tetap jadi mimpi. Bangsa ini hanya akan benar-benar merdeka kalau kita berani peduli, bersuara, dan berdiri untuk kemanusiaan. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi terkait HAM. Pada masa reformasi, perlindungan HAM diperkuat melalui Pengadilan HAM, Komnas HAM, tambahan pasal HAM dalam UUD 1945, ratifikasi konvensi internasional, kebebasan pers, pemisahan TNI Polri, dan otonomi daerah. Ini nih awal terjadinya masa reformasi karena adanya krisis ekonomi yang menurun pada awal tahun 1998. Hal tersebut menjadi dorongan meningkatnya tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi. Rakyat menganggap pemerintah tidak mampu mereformasi dirinya, hingga akhirnya aksi radikal bebas dilaksanakan untuk menuntut reformasi. Serangkaian demonstrasi yang berujung kerusakan terjadi pada awal bulan Mei tahun 1998. Puncaknya ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Masa reformasi mulai dijawab pasca pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden, yaitu menyusun kabinet reformasi pembangunan untuk menyelesaikan berbagai krisis. Demokrasi yang terkembang pada masa reformasi adalah demokrasi Pancasila. Masa reformasi juga menjadi titik balik kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Kebebasan berpendapat ini dijamin pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tepatnya pada pasal 23 ayat 2 dan pasal Keberlanjutan kebijakan HAM pada masa sekarang. Upaya perlindungan HAM di era digital di Indonesia dilakukan lewat regulasi seperti UU ITE dan Rencana Badan Siber Nasional untuk menjaga hak individu dan martabat manusia. Kenapa bisnis dan HAM ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah? Dalam prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh PBB yang kita kenal dengan UNGPIS,
pada tahun 2011 ada 3 sebenarnya fokusnya di dalam bisnis dan HAM itu sendiri. Yang pertama yaitu kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM. Lalu yang kedua yaitu dunia usaha itu wajib menghormati HAM. Dan yang ketiga yaitu akses pemulihan. Pemerintah kita telah mengeluarkan Perpres 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Di dalam Perpres tersebut diaturlah langkah-langkah bagaimana dunia usaha itu harus menghormati bisnis dan HAM. Jadi mengapa HAM itu menjadi sangat penting? Harus kita akui bahwa dunia usaha itu juga memberikan dampak positif bagi pemerintah kita, bagi masyarakat kita, bisa memberikan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua memberikan kesejahteraan, memberikan banyak sekali kontribusi kepada masyarakat. Namun Perubahan kebijakan HAM dari masa reformasi THN 1998 sampai sekarang. Sejak 1998 hingga kini, kebijakan HAM bergeser dari membangun landasan hukum dan lembaga penegakan menuju penguatan pelaksanaan dan pengawasan HAM, dengan fokus pada pemenuhan hak warga meski tantangan penegakannya tetap berlangsung. Pada tanggal 10 Desember kemarin, kita sudah memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Mungkin kita tidak asing lagi dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM kancah nasional, seperti peristiwa Marsinah, peristiwa Munir, tragedi Trisakti 98, pelanggaran HAM berat di Papua, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita lupa atau pura-pura tidak tahu tentang pelanggaran HAM yang terjadi di daerah kita sendiri, yaitu NTB? Kasus pelanggaran HAM Ahmadiyah yang ada di Lombok Timur, itu salah satunya. Peristiwa itu terjadi di Lombok Timur, dan kasus tersebut merupakan serangan langsung terhadap hak dan kebebasan untuk beribadah terhadap kelompok-kelompok Ahmadiyah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Nasib 24 penganut Ahmadiyah yang mengalami persekusi masih terkatung-katung. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan masa depan mereka. Demikian halnya dengan penegakan hukum kasusnya. Tidak hanya itu, kasus sirkuit Mandalika itu juga merupakan pelanggaran HAM yang belum bisa diatensi dengan baik sampai sekarang. Jika dikutip dari media Beta Hita, ditemukan pola intimidasi sistematis yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan aktor negara di Mandalika. Jadi, 70% responden itu mengatakan bahwa mereka merasa dipaksa selama proses pembebasan lahan. Lebih lanjut, 84% responden terdampak dari pengerahan aparat keamanan Indonesia yang berlebihan selama acara balap motor internasional di sirkuit Mandalika, termasuk pembatasan gerak yang ketat, penahanan orang-orang yang mengkritik kekerasan militer, dan memaksa masuk ke rumah-rumah warga untuk menyerahkan tanah mereka. Intimidasi terhadap masyarakat lokal itu terus diabaikan oleh AIIB yang membiarkan kliennya Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC serta pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran tanpa pertanggungjawaban. Kebijakan pemerintah terkait HAM pada masa reformasi 1998 mengalami penguatan signifikan melalui pembentukan lembaga seperti Pengadilan HAM dan Komnas HAM, penambahan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, serta pemenuhan kebebasan pers dan otonomi daerah. Kebijakan HAM berlanjut hingga masa kini dengan fokus pada perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di berbagai sektor, meskipun tantangan seperti efektivitas, anggaran, dan penyelesaian pelanggaran HAM masih ada. Secara keseluruhan, kebijakan HAM mengalami perkembangan dari penguatan regulasi dan lembaga pada masa reformasi menjadi upaya pemajuan dan pengawasan yang lebih menyeluruh di era sekarang. Arti dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa diskriminasi apapun seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lingkungan hidup. Hak asasi manusia sebenarnya adalah hak yang universal, tidak dapat dicabut, dan dilindungi oleh hukum. Artinya, setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa terkecuali.
dan pemerintah serta masyarakat harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan, seperti martabat, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Pentingnya hak asasi manusia adalah untuk mencegah pelanggaran hak yang merugikan individu atau kelompok tertentu, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi tanggung jawab bersama keseluruhan komponen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil.